Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis, menulis satu buku dengan judul Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat dari para ahli ibadah. Buku ini adalah himpunan dari nasihat-nasihat dari Rasul, lalu kemudian para sahabat, ulama tabi'in, ulama tabi'in yang terkemuka. Maka satu di antara kutipan yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah statement atau simpulan yang disampaikan oleh ulama besar yang bernama Ibrahim An-Nakhai, di mana dalam statementnya tersebut atau simpulannya itu dia mengatakan, innama halaka man halaka min qablikum bisalasati khisal. Hanya saja celakanya orang-orang sebelum kalian itu disebabkan karena 3 perkara. Jadi ini sekaligus mengingatkan kita jangan sampai kita tergelincir pula disebabkan oleh satu di antara 3 perkara ini. Mana 3 perkara tersebut? Bifudulil kalam wa fudulit ta'am wa fudulil manam. Disebabkan karena banyak bicara, banyak makan, dan disebabkan banyak tidur. Maka 3 hal ini mari kita kontrol diri kita, mari kita kurangi. Banyak bicara sudah jelas tentu akan banyak kemudian ucapan yang bisa jadi di antara ucapan itu kosong. Maka ada ungkapan orang tua kita, tong kosong nyaring bunyinya. Bisa jadi banyak bicara tersebut akan banyak tergelincirnya. Mungkin tergelincir disebabkan karena dusta, mungkin tergelincir disebabkan karena menggunjingkan orang, mungkin tergelincir disebabkan karena fitnah, adu domba, namimah, dan lain sebagainya. Maka Imam Al-Ghazali itu menulis kitab Ihya'u Ulumuddin. Dalam tulisan tersebut, bagian di antara bahasannya, dia membahas tentang persoalan penyakit hati dan penyakit lisan. Ketika dia menjabarkan tentang penyakit hati, dia sebut 10 penyakit hati yang berbahaya. Tapi ketika dia membicarakan tentang penyakit atau dosa yang ditimbulkan oleh lidah, dia sebut 24 macamnya. Maka wajar saja satu waktu Rasul mengatakan, tahukah kalian kenapa manusia itu ketika dilemparkan ke neraka kepalanya duluan? Disebabkan karena di kepala itu ada lidah manusia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada diri kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku dirinya beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik. Kalau akan berkata yang tak baik, daripada berkata yang tak baik, lebih baik diam. Karena diam itu akan lebih aman bagi diri kita.
Kalaulah kemudian melihat terjadinya kemungkaran, mungkin tujuan kita adalah mencegah terjadinya kemungkaran. Tapi kalaulah kemudian dalam mencegah kemungkaran tersebut, yang akan keluar dari mulut kita adalah memaki, menghina, bercarut marut, lebih baik diam. Begitu diantara makna dari hadis tersebut. Apa bedanya kemudian orang yang melakukan kemungkaran tersebut dengan kita yang memaki? Bukankah sama-sama pelaku kemungkaran? Sementara prinsip mencegah kemungkaran tersebut itu dikatakan mencegah kemungkaran tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lain. Mencegah kemungkaran adalah dengan cara yang baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam menggunakan lisan kita, hendaklah kemudian setiap lisan kita itu ada maknanya. Setiap ucapan kita tersebut berisi dengan nasihat-nasihat. Makanya dalam surat Al-Asr itu disebutkan kepada kita bahwa orang yang tidak akan merugi adalah orang yang mengisi waktunya dengan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati tentang kebenaran, saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Satu waktu Luqmanul Hakim diminta oleh tuannya atau majikannya menghidangkan makanan yang enak. Ketika itu dihidangkan adalah gulai lidah dan hati. Lalu kemudian keesokan harinya majikannya tadi meminta pada Luqmanul Hakim, tolong hidangkan hidangan yang paling tidak enak, paling berbahaya bagi manusia. Tapi lagi-lagi yang dihidangkan olehnya adalah gulai lidah dan hati. Ketika ditanya padanya apa maksudnya, maka kata Luqmanul Hakim, enak dan tidak enaknya hidup ini, selamat dan tidak selamatnya hidup ini sangat bergantung kepada lidah dan hati. Kalau lidah lurus, hati lurus, insya Allah iman lurus. Tapi kalaulah lidah bermasalah, lidah bengkok, iman pun bermasalah. Kalaulah kemudian lidah tidak terkendali oleh kita, terlalu banyak keluar kata dan kalimat dari lidah, bakal banyak orang yang tersinggung oleh kita. Itu sebabnya dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai bahwa sebab celakanya orang terdahulu itu, poin pertama adalah terlalu banyak bicara. Yang kedua adalah wafudulut ta'am, terlalu banyak makan. Banyak makan. Maka di dalam ajaran agama Islam banyak diajarkan puasa. Bukan semata puasa pada bulan Ramadan. Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, disebutkan olehnya ada 9 macam puasa sunat. Kategorinya bukan sembarangan sunat, tapi kategorinya adalah muakkadah, sunat yang dipentingkan, yang bahasa Imam Asy-Syafi'i tak boleh sengaja ditinggalkan. Kalau sengaja ditinggalkan, orang tersebut adalah orang celaka, sekalipun celakanya tak sampai berdosa. 6 hari di bulan Syawal ada puasa pada Senin dan Kamis, ada puasa Yauma Bidi', puasa pertengahan bulan, ada puasa pada bulan-bulan haram, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, ada puasa 1 sampai 8 Zulhijjah, ada puasa 9 Zulhijjah disebut dengan puasa Arafah, ada puasa 10 Muharram disebut dengan puasa Ashura, ada puasa nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban, dan ada puasa Nabi Adam. Pilihlah mana yang akan kemudian kita rutinkan menjalankannya. Nabi Isa alaihissalam pernah mengatakan, dan ini dikutip oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tandanya ini menjadi pelajaran bagi kita. Janganlah terlalu banyak makan. Orang banyak makan akibatnya banyak tidur. Orang banyak tidur bakal pendek umur. Maka itu sebabnya dalam etika makan itu Rasul mengajarkan agar kemudian makan tersebut mendatangkan kesehatan. Apa kata Rasul? Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang.
Ketika Rasul memilih makan dengan ikan, daging tak disentuh. Ketika Rasul makan memilih daging, ikan tak disentuh. Bagaimana dengan kita? Kalau ada pesta tuh habis semua yang dihidang itu coba, ini ayam habis juga, telur ayam ya juga, daging ya juga, ikan ya juga, semua. Untung tak tiap hari menghadiri pesta. Kalau tiap hari langsung innalillah mungkin tuh. Karena terlalu banyak makan, kata Rasul, hati-hati. Perut itu adalah sumber dari segala penyakit. Maka kalau orang pandai mengatur urusan perutnya, insya Allah dia aman. Orang yang terlalu memperturutkan nafsu perutnya, maka dampaknya bisa kemudian nafsunya tidak terkendali. Itu sebabnya kemudian Rasul mengajarkan, wahai pemuda, kalau sudah mampu kalian nikahlah kalian. Tapi kalau belum mampu nikah, karena usia muda tersebut, usia yang nafsunya besar, nafsunya tinggi, makan pun mungkin banyak, khawatirnya nanti terjerumus pada maksiat. Apa perintah Rasul? Puasa. Maka tidak ada orang kesehatan yang ngerti tentang kesehatan yang tidak mengatakan dan membenarkan tentang hadis Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kalian agar kalian sehat. Terkesan dengan sedikit makan, mengurangi makan, lalu kemudian terkesan menyiksa diri, padahal sesungguhnya sehat. Nabi Daud adalah orang yang paling banyak puasa. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka sepanjang umurnya. Apakah dia menjadi orang lemah? Tidak. Dikenal sebagai nabi yang sangat kuat, bisa melunakkan besi. Nabi Muhammad banyak puasanya. Lemahkah Nabi Muhammad? Ternyata tidak. Usia 55 tahun perang pertama dihadapi oleh Rasul, namanya perang Badar. Rasul di medan tempur bisa memacu 4 kudanya sekaligus dalam kecepatan tinggi, berpindah dari satu kuda ke kuda lain, ke kuda lain, ke kuda lain. Itu sebabnya sulit membunuh Rasul tersebut. Lihai dia dalam bermain kuda, lihai bermain pedang dan lain sebagainya. Siapa di antara kita yang usia 55 tahun kencang, lihai main kuda? Jangan-jangan sudah banyak asam uratnya, dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu kurangi makan. Kurangi makan supaya bernilai ibadah, perbanyak puasa. Karena orang banyak makan bisa kemudian celaka. Celaka bisa dalam pengertian banyak penyakit, celaka bisa jadi dalam pengertian suka mengumbar nafsunya. Yang ketiga, terakhir, celakanya orang dulu itu disebabkan, poin ketiga adalah wafudulul manam, banyak tidur. Maka ungkapan dari Nabi SAW paling akhir tadi, orang yang banyak tidur bakal pendek umur. Maka oleh sebab itu, tidurlah ketika memang tidur itu dibutuhkan. Kalau kita sudah dewasa 25 tahun ke atas tu tidur tidak mesti 8 jam lagi, itu 8 jam itu balita itu. Anak-anak dalam masa pertumbuhan bolehlah. B.J. Habibie 4 jam sehari tidur, umurnya panjang. Rasulullah mungkin sekitar 4 sampai 6 jam paling lama tidurnya. Bahkan sesekali dia tidak tidur. Tak pernah sakit. Sakitnya hanya sakit menjelang meninggal dunia. Nah, maka oleh sebab itu ada kemudian solat malam, ada solat tahajud. Jadi tidak tidur itu bukan kemudian bergadang tak tentu arah. Malah Rasul menganjurkan ketika selesai solat isya, segera kemudian pulang ke rumah. Tidak ada zikir yang paling pendek dan doa yang paling ringkas dari solat 5 waktu yang dibacakan dan dimohonkan oleh Rasul kecuali selepas isya. Karena Rasul segera pulang, dia menyegerakan tidurnya, lalu kemudian segera pula bangun untuk menghidupkan malam tersebut dengan qiyamul lail. Lalu kesakitkah dengan qiyamul lail yang sebegitu lama dan berkualitas oleh dari Rasul tersebut? Alhamdulillah tidak sakit. Malah kemudian hasil penelitian menunjukkan
bahwa orang yang bangun di sepertiga malam akhir lalu dia solat malam dilanjutkan dengan solat subuh berjamaah, tidak tidur setelah itu, dia tunggu datangnya waktu syuruk atau datangnya waktu duha, lalu kemudian kalaupun dia ngantuk setelah solat duha dia ambil rehat sedikit, lalu kemudian dia beraktivitas layaknya orang yang tidur pulas, ternyata ingatannya terpelihara dengan baik, terhindar dari penyakit pikun di masa tua, terhindar dari penyakit lupa bersangatan, paru-parunya sehat, terhindar dari osteoporosis, pengeroposan tulang, dan banyak lagi manfaat kesehatan yang dirasakan. Maka ada penelitian tentang keajaiban dari solat tahajud. Ada orang yang kena kanker kulit, tidak ada lagi upaya medis bisa dilakukan olehnya, apalagi dia seorang dokter. Alhamdulillah 2 bulan dia serius solat malam, hampir tak keluar dari rumahnya, betul-betul bermunajat pada Allah, sehat dia. Maka oleh sebab itu, sedikit berbicara, sedikit makan, sedikit tidur, insya Allah menyelamatkan. Tapi banyak bicara, banyak makan, banyak tidur, dikatakan akan mencelakakan diri kita. Mudah-mudahan tausiah ini dapat mengingatkan diri saya dan kita semua, semoga bermanfaat dan jadi panduan dalam kehidupan keseharian kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.